Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang akhir pembangunannya, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat semakin menyita perhatian dunia. Tidak hanya di dalam negeri, publik internasional juga antusias menantikan segera dihelatnya balap MotoGP di sirkuit jalan raya pertama di muka bumi ini. Antusiasme publik semakin membuncah dengan tersiar kabar bahwa sebelum menggelar balap MotoGP tahun 2022, sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu venue tes pramusim MotoGP 2022 yang dijadwalkan pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Selain itu, sirkuit Mandalika juga terlebih dulu telah dipilih menjadi arena seri pamungkas ajang World Superbike WSBK 2021 pada 13 hingga 14 November 2021. Pesona sirkuit Mandalika memang luar biasa. Seperti apakah pandangan dunia internasional dan tanggapan sejumlah legenda MotoGP dunia? Silakan simak selengkapnya di video ini. Nomor 1, Bos Dorna Sport. Direktur olahraga Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, secara terang-terangan menunjukkan antusiasmenya dalam menyambut balapan jalan raya pertama sepanjang sejarah MotoGP di sirkuit Mandalika. Many years ago, since we were in 96 and 97 in Jakarta, in Sentul, we have been missing the possibility to be in Indonesia. Indonesia is one of the biggest motorcycle country in the world. Ketika menghadiri acara peluncuran Mandalika Grand Prix Association sebagai promotor seri MotoGP Indonesia di Plaza Indonesia, Ezpeleta menyebut pemandangan alam yang memukau sebagai magnet sirkuit Mandalika. Sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia, sirkuit ini menjadi landmark yang sangat indah. Sirkuit Mandalika merupakan lintasan yang luar biasa. Pemandangan di sekitar lintasan membuat saya yakin banyak wisatawan yang akan datang, ujar Ezpeleta kepada media. Dengan pemandangan seperti itu, saya merasa Dorna harus mengatur jadwal terbaik agar para pembalap bisa tinggal lebih lama setelah balapan, sambungnya. Selain itu, Ezpeleta juga mengaku bangga bahwa ajang MotoGP bisa kembali digelar di Indonesia setelah absen lebih dari 20 tahun. Menurut pandangannya, Indonesia memang pantas menggelar MotoGP lantaran memiliki basis fans atau penggemar terbanyak dan fanatik. Negara ini sangat bagus untuk MotoGP. Popularitas MotoGP di Indonesia sangat luar biasa, ujar bos organisasi penyelenggara balapan MotoGP tersebut. Nomor 2, Mick Doohan. Salah satu legenda hidup balap motor Grand Prix, Mick Doohan, juga turut memberikan pandangannya tentang sirkuit Mandalika. Pengoleksi 5 gelar juara dunia Grand Prix 500cc ini menilai keunikan karakteristik sirkuit Mandalika menjadi nilai tambah tersendiri dalam perhelatan MotoGP yang digelar di Indonesia. Balapan di Mandalika pasti akan berlangsung cepat, ujar pembalap asal Australia yang sukses mengemas 54 kemenangan sepanjang karier membalapnya di kelas utama Grand Prix tersebut. Sirkuit ini mengingatkan saya pada sirkuit Phillip Island di Australia. Namun Mandalika akan berbeda karena para pembalap bisa melewati tikungan dengan melihat pantai di depannya, imbuhnya. Saya rasa fantastis MotoGP bisa kembali lagi di sini dengan basis penggemar yang sangat besar, tak hanya dari MotoGP tapi juga dari pabrikan, kata legenda asal negeri kanguru ini. Ketika menyaksikan simulasi balapan di sirkuit jalanan sejauh 4,3 km dengan 17 tikungan ini, Doohan mengatakan, "Kita melihat sesuatu yang berbeda. Treknya cukup mengalir, akan berlangsung cukup cepat. Secara umum, akan menyajikan balapan yang bagus," pungkasnya. 3. Valentino Rossi.
Legenda hidup MotoGP Valentino Rossi menilai sirkuit Mandalika memiliki karakter yang menarik dan akan merasa menyenangkan jika dia bisa ikut balapan di sana. Menurut Rossi, Mandalika akan menjadi lintasan yang cepat dengan beberapa tikungan gegas yang biasanya menyenangkan. Akan tetapi untuk membuktikannya, kami harus mencobanya dengan sepeda motor. Selain itu, balapan di sana pasti akan sangat menuntut fisik karena Indonesia memiliki suhu yang sangat panas, ujar pembalap berjuluk The Doctor ini pada media. Saya sendiri pernah menjalani balapan di Indonesia pada tahun 1996 dan 1997 di kelas 125cc. Dan saya ingat mungkin suhunya sedikit lebih panas daripada Malaysia. Namun lautnya dekat, jadi jika terlalu panas kami akan pergi ke laut, imbuhnya seraya berkelakar. Nomor 4, Marc Marquez. Hal senada juga diutarakan juara dunia MotoGP 2019 Marc Marquez. Saat berkunjung ke Indonesia bersama Repsol Honda Team, Marquez mengatakan dirinya senang jika Indonesia bisa menggelar balap MotoGP. Sebab sekarang kita sudah punya Malaysia dan Thailand, lalu Indonesia. Kami datang ke sini berkali-kali dan ini bukan pertama kali kami melakukan presentasi di Indonesia, ujar Marquez. Pembalap asal Spanyol ini menambahkan bahwa Repsol Honda juga punya banyak fan di sini. Dirinya akan senang jika bisa balapan di Indonesia, sebab Repsol Honda juga tahu masyarakat di sini sudah lama menantinya. 5. Alberto Puig. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, juga mengatakan sangat antusias terhadap sirkuit Mandalika. Menurutnya, balapan yang akan digelar di sirkuit jalanan pertama di dunia tersebut diprediksi akan menyenangkan. Dari yang saya dengar, sirkuit ini akan memiliki fasilitas yang menyenangkan. Menurut saya, ini akan menjadi salah satu seri yang seru di Indonesia, kata Puig, yang juga mantan pembalap Grand Prix kenamaan asal Spanyol ini. Demikianlah gegap gempita dunia internasional dalam menyambut gelaran balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Jika publik luar negeri saja begitu antusias, bagaimana dengan para penggila MotoGP di tanah air? Semoga saja mimpi melihat geliat sirkuit Mandalika bisa segera menjadi kenyataan.